Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi ya. Ini yang part 2 ya. Yang tadi part 1 udah. Oke, langsung disimak buat kamu. WFTF itu apaan? Aku ngelihat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil tertawa-tawa. Berapa ada yang melihat ke arah aku, wajah mereka berdarah terluka, bahkan ada yang satunya matanya tercongkel. Seketika aku pusing dan hampir pingsan, tapi Udin berhasil membuat aku tetap terjaga. Lalu Udin melemparkan ayam cemani ke arah kebun tersebut dan mereka memperebutkan sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara, aku melihat sosok tinggi gede berjalan pelan-pelan menghampiri aku dan Udin. Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani dan ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan si Udin ke arah lahan, begitu pula tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu seperti berpesta pora. Saat itulah Udin mengajak aku untuk pergi dari tempat itu. Katanya bermalam di satu rumah warga yang tempatnya nggak jauh dari lahan. Lah, apa kabar mobil aku? Udah tinggal aja, ambil saja besok pagi, nyawa kamu sudah diincar, kata Udin. Aku nurut, nggak terasa si Udin lari sambil megang tangan aku. Anjir, ya sudahlah, momen kepepet. Tangan si Udin sampai dingin banget. Mungkin dia lebih ketakutan daripada aku. Pintu kontrakan salah satu warga itu terbuka. Dia mempersilahkan aku masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu rumahnya. Joko memasang sebuah tulisan di belakang pintu dengan kalimat diambil dari Al-Quran. Si Udin kok nggak takut sih? Nggak ikut masuk? Lupakan Udin. Nih minum air ini ya. Kalau ada yang masuk di badan kamu pasti muntah. Joko. Aku nurut walaupun masih bertanya-tanya kenapa Udin nggak masuk. Mungkin dia mau keliling lagi, entahlah. Joko ini kayak seumuran aku. Dari namanya aku udah tahu kalau dia orang Jawa. BTW, aku nggak muntah jadi gue bersih. Dari kebun yang itu ya, bawa apa? Ayam cemani, amis darahnya sampai di sini, kata Joko. Lagi, aku cuma bengong nggak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buat aku. Aku nggak bisa ngomong. Joko mengajak aku sambil wudhu. Aku nurut aja sama dia. Setelah itu aku sedikit lega. Kalau sudah tenang, biar saya cerita, ucap Joko. Aku ngangguk. Pertama-tama Joko menyebutkan jika Gus Nurdin sudah tiada dan yang ngantar aku ke tempat Joko adalah jiwanya. Aku langsung memotong pembicaraan kalau Udin pernah aku jumpai sebulan lalu. Yaitu masih belum almarhum. Ngontraknya di belakang saya tuh. Mau lihat? Joko menawarkan ke aku. Aku menggelengnya cepat, pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena guna-guna seseorang. Aku sempat mikir ke Pak Dudung atau Haji A. Tapi Joko menggiring dan melarang aku untuk buruk sangka ke orang lain. Intinya, yang tadi menyelamatkan aku karena jiwanya Udin gak terima kalau aku kenapa-napa. Ya Allah, baik banget si Udin. Semoga tenang jiwanya. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik, nggak neko-neko, namanya Mas J. Saya sempat mendoakan Mas J supaya memang bisa membongkar tempat itu karena memang hawanya bukan main, gelap banget. Tapi ternyata Mas J juga belum dikehendaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi terang Joko. Joko menyarankan aku mandi sebelum keluar dari rumahnya untuk membersihkan hal-hal yang jahat menempel di badan. Aku aja. Kelar mandi, Joko memberikan aku seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang aku pakai sampai dalamannya ditaruh di kantong plastik lalu dibakar. Aku nurut aja. Sayup azan pun terdengar. Joko ngajak aku sholat. Aku ikut, lumayan tenang ketika sholat. Kelar sholat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tak lagi menakutkan seperti tadi. Sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali. Nggak perlu serakah.
Lahan itu memang sedang menunggu membeli hasilnya yang bisa membebaskan jiwa orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarang lahan. Siapa yang orang sudah disiapkan oleh Tuhan, tapi bukan emas jual lagi saja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk selamatkan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Aku penasaran kenapa Joko ngerti sampai segitunya, sementara dia warga pendatang. Joko mengaku terbiasa komunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seseorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan. Dan bisa ditebak kuburan itu merupakan kuburan si dukun. Sementara dukun mengoleksi tumbalnya dalam sumur. Karena tempat itu memang penuh dengan warga astral. Nggak ada untungnya memaksakan diri, kecuali Mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah, mewakafkan tanah itu untuk umat. Beda lagi ceritanya. Arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa yang soleh dari Joko. Aku pun merenungkan kata Joko. Akhirnya aku memutuskan untuk menjual tanah itu saja tepat pada November 2007. Banyak orang yang nanya, kenapa nggak diwakafin? Aku realistis saja. Duit buat beli lahan cukup lumayan kalau aku putar kembali untuk bisnis aku. Beli lahan 1000 meter persegi masih kejangkau lah. Toh hasil penjualan 2,5%-nya nggak pernah absen. Aku sedekahin. Namun hingga kini pelan papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang lagi, entah kenapa. Oke ya, itu tadi cerita horor kisah lahan angker mencari tuan di Bekasi part 2 ya. Oke, sebelum tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.